Dalam kasus Athar ini, kabarnya pihak polisi belum meminta keterangan saksi dari pihak Athar. Apakah Athar bisa dikatakan sebagai tersangka? Dengan dia sudah dilimpahkan perkara sudah P21, berarti jaksa sudah menganggap dia sebagai terdakwa. Seorang itu dianggap bersalah apabila sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa orang itu dinyatakan bersalah. Itu. Jadi jangan salah, dia ini ditahan sekarang bukan sebagai terhukum, bukan sebagai terpidana. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama 30 menit ke depan Anda bisa menyaksikan berbagai informasi dari seputar kehidupan selebriti. Sejumlah topik hangat dan menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama sore ini. Athar Syah kembali berhadapan dengan hari-hari buruk. Setelah pernah ditahan Polres Jakarta Selatan kemudian menjadi tahanan luar, kini Athar dijebloskan ke tahanan Cipinang. Ini kelanjutan dari konflik antara keluarga Atila dengan Wulan Guritno. Bintang sinetron Deswita Maharani dikabarkan hamil 2 bulan. Isu ini melengkapi kabar sebelumnya bahwa Deswita sudah menikah dengan pebulu tangkis Taufik Hidayat. Simak juga 3 liputan aktual tentang rencana pemanggilan Ayu Azhari, pemanggilan Inneke Koesherawati, serta berita sakitnya artis Vonny Cornelia. Hari-hari buruk dialami Athar Syah. Setelah menjalani tahanan luar selepasnya ditahan Polres Jakarta Selatan, Athar kini dijebloskan ke LP Cipinang dalam statusnya sebagai tersangka kasus pengerusakan mobil Wulan Guritno. Athar menjadi korban konflik yang bersumber dari pertikaian rumah tangga kakaknya Atila Syah dengan Wulan Guritno. Pemirsa, malang benar nasib Athar Syah, adik kandung Atila Syah. Dia terpaksa mendekam di rumah tahanan Cipinang gara-gara melibatkan diri dalam pertikaian rumah tangga kakaknya Atila dengan Wulan Guritno. Setelah ditangkap Polsek Kebayoran Lama pada tanggal 20 Februari lalu, Athar dan sepupunya Aan sempat ditahan selama 5 hari di Polres Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah itu Athar berstatus sebagai tahanan luar. Kamis 5 April lalu, pihak Polsek Kebayoran Lama melimpahkan kasusnya ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan pada hari itu juga pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjebloskan Athar dan Aan ke rumah tahanan Cipinang. Keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang memasukkan Athar dan Aan ke tahanan Cipinang cukup mengejutkan banyak pihak termasuk beberapa ahli hukum profesional. Pasalnya kasus yang menjerat Athar dan Aan dalam pengerusakan mobil Wulan itu sesungguhnya tidak terlalu berat dan bersumber dari masalah keluarga yang mestinya bisa diselesaikan lewat jalan kekeluargaan. Polisi menjerat Athar dengan tuduhan melakukan tindakan pengerusakan mobil ketika Athar berusaha menghentikan Wulan yang mengambil anaknya tanpa izin dari rumah keluarga Atila. Padahal ketika itu Shalom, putri dari pernikahan Atila dan Wulan, tengah dititipkan Atila di rumah orang tuanya. Merasa diberi amanah tanggung jawab oleh Atila atas Shalom, Athar dan sepupunya Aan mengejar mobil Wulan. Saat itulah polisi menangkap Athar dengan tuduhan melakukan pengerusakan mobil Wulan. Sebenarnya penangkapan dan tuduhan terhadap Athar sendiri sempat mengundang kontroversi. Karena dengan hanya berdasarkan keterangan dari pihak Wulan Guritno, pada saat itu juga Athar dan Aan dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke dalam tahanan. Saat itu juga sempat beredar gosip kalau pihak polisi memberikan perlakuan istimewa terhadap Wulan Guritno. Dan kini dugaan itu semakin kuat karena pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan langsung menjebloskan Athar dan Aan ke rutan Cipinang tanpa memberi kesempatan kepada pihak Athar dan Aan memproses surat pengajuan penangguhan penahanan. Karenanya tidak heran kalau penahanan itu sangat mengejutkan keluarga Athar dan Aan. Keluarga kami merasa ini there is something wrong gitu aja lah. Mungkin ada, ya nggak tahu. Pas ya mungkin ada yang nggak beres aja gitu ya. Sebelum penahanan Athar dan Aan di Cipinang, pernahkah Wulan menghubungi Atila? Kalau nggak salah Wulan nelfon Atila, katanya ini kalau nggak salah, lu mau Athar sama Aan keluar? Ya buat aja pernyataan di atas segel, lu menyerahkan perwalian Salum ke dia gitu. Ini ibaratnya suatu pertandingan bola lah, kok terutama bagi yang senang bola. Main bola itu kan akan kelihatan cantik ya apabila permainannya itu fair play, ya. Wasitnya juga nggak pro ke kiri atau ke kanan. Terlebih lagi yang mantan wasit gitu. Harusnya kan udahlah cukuplah diserahkan kepada wasit aja, mantan wasit nggak usah ikut-ikut gitu kan. Terlepas ini jangan pro lah, biar yang benar-benar yang salah gitu. Jadi jangan pro, jadi pertandingannya jadi udah nggak bagus gitu kalau kita nonton. Penonton juga kecewa, udah beli karcis kok permainannya kayak gitu. Lalu bagaimanakah sikap Atila saat mengetahui penahanan Athar dan Aan oleh pihak Kejari ini? Agak terpukul lah ya.
namanya adeknya ditahan. Sementara di lain pihak dia merasa, "Loh, ini kan urusan gua," ya kan? "Kok adik gua yang korban?" gitu. Itu aja, dia sebagai kakak pasti under pressure-nya tuh tinggi ya, dia di bawah sebuah tekanan. Bagaimana proses penahanan Atar dan Aan ke rutan Cipinang ini bisa terjadi? Cek dan dicek mencoba mengkonfirmasikannya kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya saat ditemui cek dan dicek, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Purwanto SH tidak bersedia memberikan keterangan dengan alasan ada acara di luar yang tidak dapat ditinggalkannya. Purwanto SH menunjuk R. Baharudin SH Jaksa Tindak Pidana Khusus. Dan inilah keterangannya. Sebagai dasar hukumnya adalah pasal 170 ayat 1 KUHP, di mana memungkinkan terdakwa untuk ditahan. Ya. Kemudian pada waktu diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, itu dari terdakwa tidak ada jaminan baik dari proses hukum maupun dari keluarganya. Jadi dikhawatirkan untuk agar tidak melarikan diri, makanya kami tahan gitu. Dalam hal ini, sebelum kasusnya disidangkan, mengapa Atar tidak diizinkan menjadi tahanan kota? Nah, jadi pada waktu surat penahanan ditandatangani baru masuk permohonan. Jadi sudah terlambat gitu ya. Jadi kami khawatirkan terdakwa akan melarikan diri, maka kami membuat surat perintah penahanan kepada terdakwa. Pemirsa, seperti dikatakan tadi, penahanan Atar dan Aan ini memang mengundang kontroversi. Karenanya untuk memperoleh kejelasan hukum, Cek dan Dicek meminta dua pengacara kondang yaitu Henry Yosodiningrat SH dan Ruhut Sitompul SH memberikan komentar tentang kasus ini. Penahanan itu dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, kemudian penuntutan dan peradilan. Pengertian dapat di sini tidak harus ditahan, ya, tidak semua tersangka itu harus ditahan. Nah, tersangka yang bagaimana yang dapat dikenakan penahanan? Seorang tersangka yang diduga ya atau ada kekhawatiran ini harus beralasan, bukan sekedar khawatir. Ada kekhawatiran beralasan bahwa si tersangka ini akan mengulangi perbuatan yang disangkakan padanya, atau menghilangkan barang bukti ya, atau mempersulit proses pemeriksaan ya. Kemudian kalau kekhawatiran ini tidak ada, jadi misalnya ada yang menjamin ya bahwa dia tidak akan melarikan diri, ada barang bukti yang dimaksud sudah disita, berarti kan tidak ada kekhawatiran lagi bahwa akan menghilangkan barang bukti. Kemudian kekhawatiran untuk mengulangi perbuatan yang disangkakan padanya ya, bahwa dia sudah tidak ada peluang, tidak ada kesempatan atau tidak ada kemungkinan lagi untuk mengulangi perbuatan. Nah, tersangka semacam ini tidak perlu ditahan gitu. Saya selalu menghormati ajas praduga tidak bersalah ya, presumption of innocent. Memang walaupun sekarang sudah dari kejaksaan diserahkan ke nantinya akan diserahkan ke pengadilan ya, kalau dirasa berkas itu sudah lengkap, tetap seseorang itu istimewa Atar baru dapat dinyatakan nanti dia bersalah setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum pasti. Di mana kekuatan hukum pasti itu? Bukan di pengadilan negeri. Kalau Atar merasa hak dia tidak bisa dipenuhi oleh majelis yang mengadili Atar nanti di pengadilan negeri, dia bisa banding atau juga pengacaranya ya. Nanti juga dibanding juga masih merasa kurang puas, masih bisa kasasi di Mahkamah Agung. Disitulah nanti ya, setelah putusan Mahkamah Agung sebagai yudikatif lembaga tertinggi kita yang memutuskan, baru dia dapat dikatakan orang yang bersalah, baru dia dapat dikatakan seorang terpidana ya. Kalau sekarang ya Atar masih sama dengan kita, dia belum dapat dikatakan yang bersalah. Dalam kasus Atar ini, kabarnya pihak polisi belum meminta keterangan saksi dari pihak Atar. Apakah Atar bisa dikatakan sebagai tersangka? Dengan dia sudah dilimpahkan perkara sudah P21, berarti jaksa sudah menganggap dia sebagai terdakwa. Seorang itu dianggap bersalah apabila sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa orang itu dinyatakan bersalah. Itu. Jadi jangan salah, dia ini ditahan sekarang bukan sebagai terhukum, bukan sebagai terpidana, dia sebagai tahanan gitu. Kalau itu saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin dari pihak kepolisian karena merujuk tertangkap tangan waktu melakukan, itu yang saya khawatir ya. Mungkin itu yang terjadi. Kalau memang tertangkap tangan ya, yang berwenang dalam hal ini apalagi sudah ada bukti pecahnya kaca mobil, bisa saja melakukan hal itu.
Bintang sinetron Deswita Maharani sudah lama diketahui menjalin hubungan cinta dengan pebulu tangkis Taufik Hidayat. Yang mengejutkan ketika beredar kabar bahwa Deswita sudah hamil 2 bulan dan hubungannya dengan Taufik sudah diresmikan sebagai suami istri.